Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Suciati, NIM D02200383. Saya selaku moderator di kelompok 4 yang beranggotakan 6 orang. Saya persilakan kepada teman-teman sekalian untuk mempresentasikan hasil materi yang telah dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariati. Di sini saya akan menunjukkan presentasi teman saya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang user interface Universitas Negeri Semarang. Sejarah Universitas Negeri Semarang. Universitas Negeri Semarang adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia untuk melaksanakan pendidikan akademik dan profesional dalam sejumlah disiplin ilmu, teknologi, olahraga, seni, dan budaya. Sebelum menjadi universitas, lembaga pendidikan ini dikenal dengan nama IKIP Negeri Semarang yang berdiri pada tahun 1965 di Kota Semarang. Secara kronologis, perkembangan UNES dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, masa kolonial Belanda. Cikal bakal UNES sudah ada sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada saat itu, pemerintah kolonial Belanda menyelenggarakan sekolah guru di atas SMA. Lembaga-lembaga pendidikan guru yang saat itu didirikan adalah MOA dan MOB. Keduanya merupakan lembaga pendidikan yang didirikan untuk menyiapkan guru-guru SMP dan SMA. Setelah Indonesia merdeka, kursus MO diselenggarakan di Semarang sampai dengan tahun 1950 dengan peraturan pemerintah nomor 41 1950. Kursus MO dijadikan kursus BI dan kursus MOB dijadikan kursus B2 yang diselenggarakan sampai dengan tahun 1960. Yang kedua itu periode 1960 sampai 1963, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FIKIP dan Sekolah Tinggi Olahraga atau disingkat STO. Tanggal 1 Januari 1961 dengan keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan nomor 10847/S tanggal 27 Desember 1960, kursus B1 dan kursus B2 diintegrasikan ke dalam Universitas Diponegoro menjadi sebuah fakultas keguruan dan ilmu pendidikan atau FIKIP. Pada tahun 1963, jurusan pendidikan jasmani yang semula bagian dari kursus B2 dipisahkan menjadi Sekolah Tinggi Olahraga atau STO yang berdiri sejak di bawah Departemen Olahraga. Perubahan ini didasarkan pada keputusan Menteri Olahraga nomor 23 pada tahun 1963 tanggal 19 April 1963. Terus yang ketiga, periode 1963 sampai 1965, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau sering disingkat dengan IKIP Yogyakarta Cabang Semarang. Sementara FIKIP Undip menjalankan program-program dalam struktur Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan atau sering disingkat PTIPM. Pada tahun 1962 oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Pengajaran didirikan pula lembaga pendidikan keguruan yang baru, yaitu Institut Pendidikan Guru dengan fungsi dan tujuan yang sama dengan FIKIP. Untuk menghindarkan dualisme dalam pendidikan guru tingkat pendidikan tinggi, Presiden Republik Indonesia dengan keputusan nomor 1/1963 tanggal 3 Januari 1963 menyatakan FIKIP dan
IPG menjadi IKIP yang setara dengan universitas di dalam lingkungan Departemen PT IP. Atas dasar keputusan Presiden tersebut, Menteri PT IP mendirikan IKIP melalui Keputusan Menteri PT IP nomor 55 tahun 1963 pada tanggal 22 Mei 1963. Kemudian yang keempat yaitu periode 1965 sampai 1999, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau IKIP Semarang. IKIP Yogyakarta cabang Semarang berkembang dengan pesat. Agar perkembangannya lebih terarah pada masa mendatang, Menteri PT IP menerbitkan Keputusan Menteri PT IP nomor 40 tahun 1965 tanggal 8 Maret 1965 yang menetapkan IKIP Yogyakarta cabang Semarang menjadi IKIP Semarang. Pada periode ini, IKIP Semarang terdiri dari 6 fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan Sastra dan Seni, Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Keguruan Ilmu Eksakta, dan Fakultas Keguruan Teknik. Selanjutnya, berdirinya IKIP Semarang ini diperkuat dengan Keputusan Presiden nomor 271 tahun 1965 tanggal 14 September 1965 melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 42 tanggal 22 Februari 1977. Program pendidikan guru olahraga kembali lagi dalam induknya dalam wadah baru yang disebut Fakultas Keguruan Ilmu Keolahragaan atau disingkat dengan FKIK. Berdasarkan Keputusan Presiden nomor 52 tahun 1982, IKIP Semarang menjadi 6 fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kejuruan, Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan. Terus yang kelima, periode 1999 sampai sekarang, Universitas Negeri Semarang atau UNES. Dengan terbitnya Keputusan Presiden nomor 124 tahun 1999 tentang perubahan IKIP Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas IKIP Semarang berganti nama menjadi Universitas Negeri Semarang yang disingkat UNES. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 278/1999 tentang organisasi dan tata kerja UNES nomor 255 tahun 2000 tentang statuta UNES. Nama-nama fakultas di lingkungan UNES adalah Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Bahasa dan Seni, Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Keolahragaan, dan Program Pasca Sarjana. Sekian. Universitas Indonesia. Sejarah Universitas Indonesia atau UI. Zaman pendudukan Belanda 1849 sampai 1946. Pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1849 membangun sebuah sekolah tinggi ilmu kesehatan. Pada Januari 1851, sekolah tersebut secara resmi dinamakan sebagai Dr. Jawa School. Sekolah tinggi ini mengkhususkan diri pada ilmu kedokteran, tepatnya pendidikan tenaga. Setelah sempat mengalami perubahan nama di akhir abad 19, tepatnya di tahun 1898, nama Dr. Jawa School berubah menjadi School of Leading Fund in Des Arts atau School of Medicine for Indigenous Doctor, atau dikenal juga sebagai Sofia. Selama 75 tahun, Sofia berfungsi sebagai tempat pendidikan terbaik
baik itu sebelum di tahun 1927. Namun sekolah kedokteran kemudian dibangun bersama dengan 4 sekolah tinggi lain di beberapa kota di Jawa. Sekolah tinggi tersebut adalah Technische Hochschule de Bandung atau Fakultas Teknik yang berdiri di Bandung. Sekolah tinggi tersebut adalah Technische Hochschule de Bandung, Fakultas Teknik yang berdiri di Bandung pada 1910. Hochschule, Fakultas Hukum di Batavia pada 1914. Fakultas der Lettern and Begiert, Fakultas Sastra dan Kemanusiaan di Batavia pada tahun 1940. Dan setahun kemudian dibangunlah Fakultas van de Bouwstede. Dibangunlah Fakultas van Landbouwwetenschap, Fakultas Pertanian di Bogor. 5 sekolah tinggi tersebut merupakan pilar dalam menciptakan The Nutt University. Zaman kemerdekaan 1947 sampai 1960. Nutt University berganti nama menjadi Universitas van Indonesia pada tahun 1900 dan berpusat di Jakarta. Beberapa profesor, salah satunya adalah Profesor Mr. Djoko Suntono, melanjutkan fungsinya sebagai pengajar untuk Universitas van Indonesia di Yogyakarta yang saat ini menjadi ibu kota negara. Ibu kota Indonesia Ibu kota Indonesia kemudian kembali ke Jakarta pada 1949 setelah Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Universitas van Indonesia Yogyakarta juga kembali pindah ke Yogyakarta. Universitas van Indonesia kemudian disatukan menjadi Universitas Indonesia pada 1950. Mempunyai fakultas kedokteran, hukum, sastra, dan filsafat di Jakarta. Fakultas Teknik terletak di Bandung, Fakultas Pertanian di Bogor, Fakultas Kedokteran Gigi di Surabaya, serta Fakultas Ekonomi ada di Makassar. Zaman modern 1970 sampai sekarang. Sebelum kampus Universitas Indonesia di Depok dibangun pada 1907, Universitas Indonesia memiliki 3 lokasi kampus, yaitu di Salemba, Pengasa, dan Rawamangun. Setelah kampus baru didirikan di lahan seluas 320 hektar di Depok, kampus Rawamangun yang mencakup beberapa fakultas dipindah, sementara kampus Salemba masih dipertahankan untuk Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, dan program pascasarjana. Tidak lama setelah tahun 2000, Universitas Indonesia menjadi satu dari beberapa universitas yang mempunyai status badan hukum milik negara di Indonesia. Perubahan status ini membawa perubahan yang signifikan untuk Universitas Indonesia, yaitu otonomi yang lebih besar dalam pengembangan akademis dan pengelolaan keuangan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu Usability Universitas Negeri Semarang dan Universitas Indonesia. Ada 6 kelebihan dari Universitas Negeri Semarang. Pertama, kampus sehat dan bebas polusi. Pada 2 Januari 2007, Universitas Negeri Semarang memberikan sebuah kebijakan yang diberi nama Grand Transportation. Dalam hal ini tidak ada lagi kendaraan yang berlalu lalang di wilayah kampus. Maka dari itu wilayah UNES tidak tercemar polusi yang berasal dari asap kendaraan. 2. Universitas Konferensi.
Karena Universitas Negeri Semarang terkenal akan wilayah yang sehat, bebas polusi dan hijau, maka kampus ini memberikan kenyamanan, entah itu nyaman dalam proses belajar mengajar, udara yang bersih serta mata yang dimanjakan dengan kehijauan pepohonan. 3. Program studi terakreditasi dan program double grade. Proses dalam mengajar di UNES tidak perlu diragukan lagi karena hampir semua program studi di sana terakreditasi A. Kemudian UNES memungkinkan para mahasiswanya mampu menempuh studi pada perguruan tinggi lain secara bersamaan. 4. Kampus multikultural. Di UNES kamu akan melihat peta mini Indonesia, maksudnya kamu akan disuguhkan dengan beragam mahasiswa yang membawa adat dan budaya ke daerahnya masing-masing. Selain belajar mata kuliah, kamu juga bisa belajar berbagai macam budaya. 5. Sistem mutu yang mapan. Sistem akademik dan non-akademik yang ditetapkan UNES tidak mungkin asal-asalan karena mereka menerapkan sistem jaminan mutu yang mapan. Pada 2013, Universitas Negeri Semarang mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan seperti universitas terbaik dan memberikan pelayanan kepada publik. 6. Manajemen terpadu yang diterapkan Universitas Negeri Semarang menggunakan dukungan sistem teknologi dan informasi. Contoh dari sistem itu ialah siswa tidak perlu datang ke kampus untuk melakukan registrasi KRS, yudisium, wisuda, dan lain-lain. Sedangkan Universitas Indonesia memiliki 5 kelebihan. Pertama, Universitas Indonesia merupakan salah satu 3 dari kampus terbaik bersaing ketat dengan UGM dan ITB. Mendapatkan tempat pertama, UI mempunyai banyak prestasi dalam maupun luar negeri, banyak juga alumni yang sukses. 2. UI mempunyai fasilitas yang lengkap, misalnya tersedia bis kuning yang siap mengantarkan kita keliling kampus dan itu gratis. Ada juga sepeda kuning yang bisa disewa. Beberapa fakultas di UI juga merupakan fakultas nomor wahid di Indonesia, misalnya Fakultas Kedokteran, Hukum, Fisik, Fakultas Ekonomi yang sudah melahirkan banyak petinggi di Indonesia. Kebanyakan alumni UI dapat diterima dengan baik di dunia internasional. 3. Mahasiswa UI terkenal gaul, ngomong pakai bahasa lu gue, tidak sesuai dengan yang terkenal kasar, tetapi hal tersebut menunjukkan bahwa anak UI tidak memandang senioritas. Boleh memanggil kakak angkatannya dengan sebutan sewajar, bro, sis, lo, gue, dan sebagainya, sehingga akan terlihat lebih akrab. 4. Universitas Indonesia mempunyai lingkungan kampus yang bersahabat dan asri. Aksesnya tidak terbatas, maksudnya hanya orang yang berkepentingan yang bisa masuk di lingkungan kampus UI, karena jalanan UI bukan jalanan umum. Tata ruang kampus sudah terkelola dengan baik. 5. UI mempunyai perpustakaan terbesar di Asia Tenggara, sehingga banyak mahasiswa dari berbagai program pendidikan yang berkunjung ke perpustakaan UI untuk mencari referensi atas penelitian
atau tugas kuliah. Tidak heran jika banyak pemikir besar yang lahir seperti Sumitro, Sri Mulyani Indrawati, Richard Ramli, Effendi Ghazali, Selo Marjang, dan masih banyak lagi. Saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu IKON, Universitas Negeri Semarang, dan Universitas Indonesia. Universitas Negeri Semarang memiliki beberapa jurusan yang paling diminati. Pertama, manajemen dengan peminat 2.515 peminat. 2, hukum dengan 2.177 peminat. 3, kesehatan masyarakat 1.750 peminat. 4, psikologi 1.733 peminat. 5, teknik informatika 1.330 peminat. 6, akuntansi 1.297 peminat, dan ekonomi pembangunan 1.273 peminat. Sedangkan Universitas Indonesia memiliki jurusan yang paling diminati, yaitu pendidikan kedokteran. Impian menjadi seorang dokter adalah keinginan hampir seluruh anak Indonesia. 2, sistem informasi. 3, ilmu komputer. 4, ilmu kesehatan masyarakat atau farmasi. 6, ilmu hukum, dan 7, manajemen ilmu komunikasi. Mungkin sekian dulu dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza, NIM D0220361. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang menu Universitas Negeri Semarang dan sistem menu Universitas Indonesia. Sistem menu Universitas Negeri Semarang. Cara pendaftaran. Persyaratan umum. 1. Siswa lulus SMA atau SMK atau MA atau ujian persamaan atau yang setara lainnya. Paket C tahun 2021, 2020, dan 2019. 3. Memenuhi persyaratan sesuai program studi yang dituju. 4. Usia maksimal 22 tahun. Prosedur pendaftaran. 1. Langkah-langkah pendaftaran SMN UNEM 2021 adalah sebagai berikut. 2. Membuka laman http penerimaan unes.ic.id. 3. Mengisi obat data. 4. Mengisi formulir pendaftaran secara online untuk memperoleh personal 5 identification number atau PIN sebagai syarat pembayaran. Biaya pendaftaran SM UNES 2021. Memilih program studi yang diminati. 6. Dengan menggunakan PIN pendaftaran, calon peserta melakukan pembayaran biaya pendaftaran dengan besaran sesuai dengan pilihan prodi yang diambil. Pembayaran dapat dilakukan melalui Bank BNI, channel teller, ATM, internet banking, atau Bank BRI di seluruh Indonesia. 7. Setelah melakukan pembayaran biaya pendaftaran, peserta mengisi nilai rapor semester 1-5 atau nilai pengetahuan dan prestasi. 8. Peserta mengunggah scan dokumen rapor semester 1-5. 9. Peserta yang memilih program studi seni dan olahraga mengunggah portofolio uji keterampilan sesuai ketentuan. 10. Peserta mengunduh dan mengisi borang kesanggupan membayar uang kuliah tunggal atau UKT dan sumbangan pengembangan institusi atau SPI
tanda tangani orang tua atau wali di atas meterai di 10.000, kemudian diunggah kembali. 11. Mencetak bukti pendaftaran seleksi mandiri. Mencetak kartu ujian seleksi mandiri sesuai jadwal yang ditentukan, mengikuti tes online secara jadwal yang ditentukan. Sistem menu Universitas Indonesia. Cara pendaftaran. Proses pendaftaran Universitas Indonesia terdiri dari 9 tahap. 1. Membuat akun di situs penerimaan UI. Klik link buat yang muncul. 2. Mengunggah foto berwarna ukuran 4x6 cm. Anda harus mengunggah foto sebelum dapat membuat pendaftaran. 3. Membuat pendaftaran. Anda dapat login menggunakan username dan password Anda. Lalu pilih menu buat pendaftaran untuk membuat pendaftaran baru. 4. Melakukan verifikasi pendaftaran. Verifikasi dilakukan untuk memastikan Anda telah mengecek bahwa isian formulir pendaftaran dan pilihan program studi Anda telah terisi dengan data yang benar serta telah mengetahui biaya pendidikan untuk program studi yang dipilih. 5. Mengupload berkas persyaratan pendaftaran khusus untuk pendaftar program pasca sarjana, S2, S3, profesi spesialis, S1 ekstensi, dan yang memilih S1 kelas internasional. 6. Membayar biaya pendaftaran. Biaya pendaftaran hanya dapat dibayarkan setelah Anda menyelesaikan semua tahapan pendaftaran di atas. 7. Formulir pendaftaran dan pilihan program studi tidak dapat diubah lagi setelah Anda membayar biaya pendaftaran. Mendownload kartu ujian masuk. Kartu ini harus dibawa ketika ujian seleksi masuk. 8. Mengikuti ujian seleksi masuk pada waktu yang telah ditentukan. 9. Setelah mengikuti ujian seleksi masuk, Anda dapat melihat hasil seleksi pada tanggal pengumuman. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.